Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas G36 kelompok 9 akan menjelaskan mengenai choice theory dan reality therapy in group. Nah, anggota kelompok 9 ini terdiri dari Laila Markamah Izati, Ahmad Williansyah Ahyatur Raja, dan saya sendiri Desi Ragil Oktavia. Oke, kita langsung masuk ke slide yang pertama, yaitu choice theory. Nah, pada choice theory ini kita akan mengenal dua tokoh penting, yaitu ada William Glasser dan Robert Golding. Yang kedua ini merupakan tokoh utama dalam teori pilihan dan terapi realitas. William Glasser awalnya merupakan seorang insinyur kimia dan kemudian beralih ke psikiatri. Melalui bukunya yang berjudul Realitas Terapi, Glasser mengungkapkan bahwa manusia dapat memilih perilaku mereka dan mereka juga mampu mengubahnya. Kemudian Robert E. Golding telah memperluas teori dan praktik terapi realitas dengan konseptualisasinya tentang sistem WDEP. Dia mengadaptasi teori pilihan dan terapi realitas ke berbagai budaya dan kelompok etnis. Kemudian teori pilihan ini dibangun atas gagasan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dan berasal dari dalam individu, bukan dari kekuatan eksternal. Kita dimotivasi oleh kekuatan bawaan dan semua perilaku kita ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Glasser dan Golding, mereka mengidentifikasi 5 kebutuhan esensial manusia, yaitu kelangsungan hidup, cinta dan kepemilikan, kekuasaan, kebebasan, dan menyenangkan. Teori pilihan didasarkan pada premis bahwa semua perilaku kita pada dasarnya adalah upaya untuk mengendalikan dunia di sekitar kita untuk tujuan memuaskan 5 kebutuhan dasar ini yang dibangun ke dalam struktur genetika. Kita masing-masing memenuhi 5 kebutuhan dasar dengan cara kita sendiri. Misalnya, kita semua memiliki kebutuhan akan cinta, tetapi ada beberapa orang yang membutuhkan lebih banyak cinta daripada yang lainnya. Nah, teori pilihan dan terapi realitas ini sangat cocok untuk berbagai jenis konseling kelompok. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai choice theory ditinjau dari fenomenologis dan eksistensialisnya. Nah, aspek fenomenologis dari choice theory ini dapat membawa implikasi pada tidak adanya kebenaran mutlak. Setiap orang bisa dan berhak mempunyai persepsi yang berbeda dari orang lain tentang kejadian yang sama. Dengan demikian, tidak ada persepsi yang benar dan salah. Semuanya menjadi relatif. Glasser berasumsi mereka yang percaya pada adanya kebenaran mutlak akan cenderung memaksakan pendapatnya pada orang lain, sehingga menyalahi aspek fenomenologis ini. Nah, prinsip yang kedua dari choice theory ini adalah eksistensialisme. Glasser berpendapat setiap orang mempunyai kehendak bebas. Mereka berhak menentukan apa yang akan dilakukan, selama hal itu tidak mengganggu orang lain untuk menjalankan kehendak bebasnya. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang boleh merampas kehendak bebas dari orang lain. Dan aspek kedua dari eksistensialisme ini adalah tanggung jawab. Glasser menekankan karena setiap orang bebas melakukan apa yang dipilihnya, maka dia harus bertanggung jawab atas pilihannya itu. Nah, setiap pilihan akan selalu ada konsekuensinya. Oleh karena itu, orang bebas menentukan pilihannya. Dan orang itu juga harus siap memikul tanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Nah, kemudian total behavior. Asumsi dasar pada teori pilihan ini adalah bahwa kita selalu memiliki kendali atas apa yang kita lakukan. Premis ini diklarifikasi dalam konteks memahami perilaku total kita yang mencakup 4 komponen berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, komponen-komponen itu yaitu ada acting, ini seperti berbicara, kemudian ada berpikir, ini dari pikiran sukarela atau pernyataan diri, kemudian ada perasaan seperti kemarahan, kegembiraan, depresi, dan kecemasan. Kemudian ada fisiologis, ini menekankan pada sakit kepala atau gejala psikosomatik lainnya.
Nah, meskipun perilaku ini saling terkait, salah satu dari mereka sering lebih menonjol dari yang lainnya. Teori pilihan didasarkan pada asumsi bahwa tidak mungkin untuk memilih perilaku total dan tidak memilih semua komponennya. Meskipun semua telah perilaku dipilih, kita memiliki kendali langsung atas hanya tindakan dan pemikiran komponen. Nah, cara terbaik untuk mengubah perilaku total terletak pada memilih untuk mengubah cara kita bertindak, karena ini adalah perilaku yang dapat kita kendalikan. Jika kita dapat mengubah apa yang kita lakukan, maka kemungkinan besar pikiran, perasaan, dan komponen fisiologis juga akan berubah. Nah, selanjutnya ada esensi teori pilihan. Nah, teori pilihan ini mengajarkan bahwa satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Satu-satunya cara kita dapat mengontrol peristiwa di lingkungan kita adalah melalui apa kita memilih untuk melakukannya atau tidak. Glaser juga berpendapat bahwa hampir semua gejala disebabkan oleh hubungan yang tidak bahagia di masa lalu. Kemudian ada peran dan fungsi pemimpin kelompok. Pada konseling kelompok, pemimpin kelompok dapat membantu anggotanya untuk mengenali bahwa apa yang mereka lakukan tidak bekerja untuk mereka. Nah, kemudian tugas dari pemimpin kelompok ini juga membantu mereka menerima diri mereka apa adanya dan membimbing mereka dalam membuat rencana yang realistis untuk membuat perubahan yang lebih baik ke depannya. Aplikasi, teknik, dan prosedur terapi. Praktek terapi realitas terdiri dari dua komponen, yaitu lingkungan konseling dan yang kedua proses khusus. Lingkungan konseling terdiri dari pedoman khusus untuk melaksanakan intervensi, yakni dari prosedur yang dibangun. Terapi realitas adalah sebuah proses dan menerapkan metode secara selangkah demi selangkah atau step by step. Tidak ada pola, pertanyaan, teknik, atau waktu mutlak yang harus diikuti oleh terapis. Dipandu oleh prinsip-prinsip teori pilihan, konselor kelompok menyesuaikan intervensi mereka dengan apa yang disajikan anggota kelompok sebagai topik yang ingin mereka diskusikan. Tahapan kelompok terapi realitas. Yang pertama, konselor mengembangkan suasana psikologis yang nyaman dengan anggota kelompok. Kemudian yang kedua, membangun ikatan kepercayaan yang dibutuhkan klien untuk berkomitmen pada diri mereka sendiri. Yang ketiga, mengevaluasi apa yang mereka inginkan dan perilaku total yang mereka pilih saat ini. Yang keempat, tahap transisi, yaitu menangani secara efektif kecemasan, konflik, masalah kontrol, dan ambivalensi. Yang kelima, ada tahap kerja. Tahap kerja itu membantu anggota untuk mengevaluasi tingkat komitmen mereka, membantu anggota dalam membingkai ulang kegagalan, dan mendorong pengembangan rencana aksi. Yang keenam, ada tahap akhir, berpusat di sekitar masalah konsolidasi dan penghentian, menangani perasaan dan pikiran tentang akhir kelompok. Dan yang terakhir, ketujuh, yakni program tindak lanjut, untuk mengembangkan peta masa depan mereka atau klien. Berikutnya pembahasan lingkungan konseling, sikap dan perilaku konselor yang mempromosikan perubahan. Beberapa pendekatan lingkungan terapeutik termasuk menggunakan perilaku memperhatikan, menunjukkan empati, menjadi diri sendiri sebagai konselor, terlibat dalam mengungkapkan diri, mendengarkan tema, meringkas dan fokus, dan menjadi praktisi etis. Kemudian atribut positif konselor dalam membangun iklim yang kondusif untuk perubahan positif, menghindari berdebat, menyerang, menuduh, menyalahkan, mengkritik, memaksa, mendorong alasan, mencari kesalahan, dan mudah menyerah. Pembahasan berikutnya mengenai prosedur dalam kelompok terapi realitas sistem WDEP. Sistem WDEP itu apa sih? Sistem WDEP adalah membantu orang dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setiap hurufnya mengacu pada sekelompok strategi yang dirancang untuk mempromosikan perubahan. Kerangka kerja WDEP melibatkan pendekatan kolaboratif dalam mana terapis dan klien bergabung bersama dalam menentukan tujuan dan rencana tindakan. Yang pertama, menginginkan atau want.
Para terapis realitas membantu klien dalam menemukan keinginan, kebutuhan, persepsi, harapan, dan impian mereka. Yang kedua ada melakukan dan arah atau doing and direct. Terapis kelompok membantu anggota dalam menggambarkan secara rinci perilaku total mereka, yaitu melakukan, berpikir, perasaan, dan fisiologi. Yang ketiga ada evaluasi diri atau evaluate. Peran pemimpin menghadapi anggota dengan konsekuensi dari perilaku mereka dan membuat mereka menilai kualitas tindakan mereka. Dan yang kelima ada perencanaan atau plan, membantu anggota mengidentifikasikan cara-cara spesifik untuk mengubah pilihan kegagalan mereka menjadi pilihan sukses. Lanjutannya yang kelima yaitu komitmen jelas, merumuskan rencana yang paling masuk akal dan praktis sekalipun tidak akan banyak berguna jika klien memiliki kemauan untuk mengimplementasikannya. Jadi seorang klien harus memiliki komitmen yang jelas ketika merumuskan rancangan untuk kedepannya. Penerapan terapi realitas untuk kerja kelompok di sekolah. Wubolding 1997 yang dikutip pada tahun 2007 mengemukakan tentang cara memperbaiki lingkungan sekolah dengan memberdayakan siswa, diantaranya yaitu pertama, menciptakan kurikulum yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup, kepemilikan, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kedua yaitu menekankan hak siswa untuk membuat pilihan bagi dirinya sendiri dan menerima konsekuensi yang dihasilkan dari pilihannya. Yang ketiga, mengajarkan siswa seni evaluasi diri. Keempat, mengadakan pertemuan kelas yang mendorong siswa untuk memberikan masukan dalam perumusan peraturan kelas. Kelima, menciptakan dan secara konsisten menegakkan aturan dan kebijakan di seluruh sekolah yang jelas, sederhana, masuk akal, dan diketahui oleh semua siswa. Dengan menggunakan sistem WDEP, anak-anak dan remaja dapat diajak untuk mengeksplorasi keinginan, kebutuhan, dan persepsi mereka. Mereka dapat diminta untuk melihat secara jujur apa yang mereka lakukan dan untuk mengklarifikasi apakah perilaku mereka membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Passaro, Moon, Weiss, dan Wong pada tahun 2004 menemukan terapi realitas efektif untuk siswa remaja pemberontak yang meningkatkan peringkat perilaku harian mereka rata-rata 42%. Partisipasi dalam kursus pendidikan umum meningkat menjadi lebih dari 62% untuk siswa ini, dan skorsing mereka dari sekolah menurun sebesar 12%, sehingga sangat penting bagi konselor kelompok yang bekerja di lingkungan sekolah untuk menciptakan iklim saling percaya dalam kelompok mereka. Karakteristik pribadi pemimpin kelompok pun sangat penting dalam menciptakan iklim terbuka dan dalam pembangunan dan memelihara suasana aman yang akan memfasilitasi kerja produktif dalam kelompok sekolah. Lalu, menerapkan terapi realitas dengan populasi multikultural. Wubolding dan kawan-kawan pada tahun 2004 mencatat bahwa terapi realitas didasarkan pada prinsip-prinsip universal dan dipraktekkan dan diajarkan di banyak budaya dan negara. Terapis realitas yang efektif belajar untuk mengadaptasi metodologi untuk individu dan kelompok dari banyak budaya. Teori pilihan dan terapi realitas bekerja secara efektif untuk berbagai praktisi dalam keragaman kelompok, dan pendekatan ini telah berhasil digunakan dalam pengaturan pendidikan di lembaga pemasyarakatan, klinik kecanduan narkoba, pusat rehabilitasi, pengaturan kesehatan masyarakat, dan dalam praktik swasta. Teori pilihan dapat digunakan oleh orang tua, pekerja sosial, konselor, terapis pernikahan dan keluarga, administrator sekolah, pendeta, praktisi kesehatan, serta pemuda dan pekerja. Teori pilihan atau terapis realitas dapat membantu klien meningkatkan rasa kontrol dan penentuan nasib sendiri saat mereka belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sekian penjelasan terapi realitas dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.